Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi adik-adik mahasiswa yang mengakses mata kuliah video pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi ini. Pada video kali ini adalah video untuk perkuliahan pertemuan 4 ya. Jadi video pembelajaran ini diharapkan semoga bisa membantu adik-adik dalam memahami ragam materi tentang pendidikan anti korupsi, terkhusus tentang membongkar korupsi ya, dalam hal memahami jenis dan bentuknya untuk melawannya ya. Jadi pada pendidikan anti korupsi hari ini itu membahas tentang bagaimana korupsi itu bisa terjadi, kemudian jenis-jenisnya serta bentuknya, untuk sekiranya ke depan kita bisa memberantas dan melawan dari tindak perilaku kriminal, tindak korupsi ini ya. Biasa kita dengar istilah tipikor, tindak pidana korupsi ya. Nah, kemudian korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Memahami berbagai jenis dan bentuknya adalah langkah pertama untuk melawannya secara efektif ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa itu korupsi? Korupsi adalah fenomena yang telah mengakar dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Jadi ini bukan tindakan yang hanya terjadi pada Indonesia saja, tetapi ini bisa terjadi di dunia ya, di negara-negara manapun di dunia ini. Istilah ini berasal dari bahasa Latin corruptio dan atau corruptus, yang berarti busuk, merusak dan menghancurkan. Nah, kalau kita ini kan sudah dibahas di pekan lalu ya. Ini sudah kita bahas di pekan lalu ya. Tapi kita mau membahas lebih kompleksnya ya, berdasarkan undang-undang di negara Republik Indonesia ya. Yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Korupsi diartikan sebagai berikut. 1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, lembaga yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara, pasal 2 ya. Kemudian yang kedua, barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara, pada pasal 3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya, jadi kalian bisa cek ini ya, kebenarannya itu apakah betul bahwa pasal tersebut menyatakan demikian. Ya, jadi kita bersama-sama mengecek ya. Jadi di cross check dulu apakah betul dari penyampaian ini ya. Kemudian kita lanjutkan kepada mengapa korupsi itu merusak. Korupsi bukan hanya merugikan secara finansial tetapi juga menghancurkan fondasi tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jadi hanya karena satu orang atau beberapa kelompok atau beberapa kelompok ya yang melakukan atau yang disebut dengan oknum, tetapi masyarakat luas akan menanggapi berbeda. Mereka akan tidak percaya kepada keseluruhan institusi negara. Itu yang bahaya ya. Jika masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan institusi atau negara secara umum, maka yang terjadi adalah chaos ya, atau kekacauan. Tiap orang akan menilai dirinya yang benar, sementara yang lain itu salah karena mereka dicurigai atau dituduh melakukan korupsi ya. Dan itu baru satu orang. Jika semua orang berpendapat demikian, maka
tidak akan ada lagi yang namanya rasa saling percaya ya di satu negara atau di beberapa negara. Itu yang akan bisa menyebabkan chaos atau kekacauan di dalam negara maupun di luar negara. Nah, pertama kenapa? Karena kerugian ekonomi ya, tentu karena mereka para pelaku korupsi ini hanya menguntungkan ekonominya mereka saja, sementara ekonomi orang lain itu justru malah mengalami penyusutan atau penurunan ya, sehingga terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Yang korupsi itu terlihat kaya ya, sementara rakyat biasa atau penduduk satu negara, penduduk negara itu justru malah lebih miskin atau lebih jauh dari kategori hidup yang layak daripada orang-orang yang korupsi tadi ya. Kemudian bisa mengakibatkan kerusakan institusi karena tadi sudah tidak dipercaya ya. Kemudian ketidakadilan, jadi orang-orang akan menuntut keadilan. Kenapa? Karena ada yang tidak adil di sini ya. Itu. Kemudian hambatan pembangunan. Nah, jika negara tidak bisa memberikan fasilitas kepada rakyatnya pun tidak akan bisa berkembang juga, dan inilah yang akan menghambat pembangunan dari sebuah atau suatu negara. Nah, jenis korupsi dari sudut pandang kriminologi. Kriminologi mengkategorikan korupsi berdasarkan sifat dan targetnya dalam sistem pemerintahan. Itu ada dua jenis ya utama, yakni political bribery, kemudian political kickbacks ya. Jadi kalau bribery itu pengaruh kepentingan tertentu pada lembaga legislatif dalam pembuatan undang-undang, melibatkan upaya sistematis untuk mengubah kebijakan atau peraturan demi keuntungan kelompok atau individu tertentu. Nah, political kickbacks, korupsi terkait sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat dan pengusaha, biasanya mengakibatkan pembagian keuntungan dari proyek-proyek pemerintah yang diperoleh melalui proses tender yang tidak transparan. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang berbahaya ya bagi satu negara jika tindakan korupsi ini dipelihara atau dikembangbiakkan. Nah, bentuk korupsi menurut undang-undang ya. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur beberapa bentuk korupsi yang dapat dikenai sanksi hukuman berat. Yang pertama, kerugian keuangan negara, penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara ilegal atau tidak resmi. Kemudian yang kedua, suap menyuap, memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi tindakan pejabat publik, hakim atau pihak berwenang lainnya ya. Dapat terjadi antara pegawai atau dengan pihak luar ya. Kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, pencurian uang atau aset oleh pihak yang dipercaya untuk mengurusnya, melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan tugas ya. Kemudian ini yang lebih kompleks lagi ya, pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menjelaskan tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun korupsi yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut. Ngomong-ngomong, ini adalah uraian dari suatu buku ya, satu buku yang sudah pernah saya bagikan di grup WhatsApp kita ya, ataupun di sistem pembelajaran daring kita, di mana buku ini adalah buku yang bisa diakses di internet atau di website. Kalian tinggal cek saja buku itu, judulnya adalah judul buku itu adalah Pendidikan Anti Korupsi, Berani Jujur ya, Berani Jujur, dikarang atau disusun oleh Eko Sudarmanto, Dian Citasari, Nur Miati,
Siti Sauda Susanti, Syafrizal, Devi Yendrianov, Sarjana Orba Manulang, Junianto Gulo, Puji Hastuti, Marto Silalahi, dan Bona Purba. Nah, buku ini saya cek itu diterbitkan oleh penerbit Yayasan Kita Menulis. Jadi silahkan kalian bisa baca kembali buku itu, ataupun teman-teman yang menyaksikan atau menonton tidak sengaja video ini, ya tidak sengaja menonton video ini, walaupun mereka bukan mahasiswa ataupun dari kalangan institusi yang saya tuju, tetapi tidak apa-apa juga bisa mencari ya buku ini. Jadi buku ini sangat membantu dan juga bisa diakses oleh siapa saja di platform Google ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi korupsi aktif itu yang dimaksud adalah satu, secara umum secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Ini tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian nomor 4, percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ini tercantum pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya nomor 5, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian yang keenam, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ini tercantum pada pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian yang ketujuh, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Ini tercantum pada pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian yang kedelapan, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ke-9, setiap orang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf A pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian yang ke-10, setiap orang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Ini tercantum pada pasal 7 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, yang ke-11, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dalam huruf C
Pasal 7 ayat 1 huruf D Undang-Undang tahun 2000 nomor 20 tahun 2001. Kemudian yang ke-12, pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Ini tercantum pada pasal 8 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kemudian yang ke-13, pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau secara sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi. Hal ini tercantum pada pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kemudian yang ke-14, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang atau akta, surat, atau daftar tersebut. Hal ini tercantum pada pasal 10 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, adapun yang ke-15, pegawai negeri atau penyelenggara yang dimaksud itu adalah A. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Hal ini tercantum pada pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kemudian yang B, pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang dan ini tercantum pada huruf F. Lalu yang C, pada waktu yang ketiga, pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Ini pada huruf G. Lalu pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Ini pada huruf I. Lalu memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. Hal ini tercantum pada pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Sedangkan korupsi pasif adalah sebagai berikut. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini tercantum pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.
Kemudian hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau untuk mempengaruhi hasil nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Hal ini tercantum pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lalu yang ketiga, orang yang menerima penyerahan bahan atau yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini tercantum pada pasal 12 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Hal ini tercantum pada pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun yang keenam, advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat uang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, hal ini tercantum pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, timbullah sekarang pertanyaan yang pertama. Tanpa menyebutkan individu, ya, nama individu, nama orang, ataukah nama instansi ataupun nama perusahaan objek yang Anda maksud, silahkan ya jawab pertanyaan ini. Bagaimana bentuk korupsi yang pernah Anda saksikan di lingkungan sekitar Anda? Jadi ini bisa mencakup wilayah yang Anda sedang di wilayah tempat Anda tinggal, ya, kecamatan, desa kah, kecamatan kah, atau kabupaten. Ya, jadi ini masih seputar lingkungan kita, ya. Jadi kita tidak keluar dari lingkup Kabupaten Polewali Mandar. Jadi silahkan cek ya, apakah ada, ya, atau kalian mungkin ada yang pernah menyaksikan langsung di depan mata kalian bahwa orang ini atau perusahaan ini ternyata menyuap pejabat untuk bisa diloloskan sebagai tender misalkan. Ya, silakan kalian tuliskan, ya. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar di video ini. Lalu nanti kalian screenshot ya bersama dengan pertanyaan 2 dan pertanyaan 3 untuk bisa kalian klaim sebagai bukti kehadiran, ya. Silakan ya. Jadi kalau ditanya apakah ini boleh pakai AI, setahu saya susah ya untuk menggunakan AI. Jadi kalian mesti memang cari ini, ya. Kalian cari di website Ombudsman misalkan, kalian cari di website KPK Kabupaten Polewali Mandar misalkan, kecamatan ataupun desa, silahkan ya. Atau kalian mungkin pernah jadi orang yang melihat langsung, ya. Kalian orang yang pernah menghadiri persidangan orang yang terduga tindak pidana korupsi, boleh kalian sebutkan, ya, tanpa menyebutkan nama orangnya, ya, nama instansi atau nama perusahaannya. Kalian tinggal sebut saja korupsi dana bantuan sosial terhadap korban bencana banjir misalkan, korban bencana tanah longsor misalkan, korban bencana korban bencana kebakaran misalkan, dan sebagainya, ya.
Jadi silahkan kalian sebutkan di kolom komentar, dan saya yakin tiap orang pasti akan beda-beda ya jawabannya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang menjurus kepada plagiat, silahkan kalian jawab sesuai apa yang kalian ketahui ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, bentuk korupsi lainnya itu selain bentuk yang diatur dalam undang-undang, ada praktik korupsi lain yang tidak kalah merugikan dan perlu diwaspadai. Yang pertama adalah pemerasan dalam jabatan. Jadi ada orang yang memiliki sebuah jabatan, ya, dia ingin melakukan sabotase, ya. Dia ingin melakukan sabotase, namun ternyata dia ketahuan, dia akhirnya melakukan pemerasan kepada kepada orang yang menyaksikan itu, ya, atau dia melakukan abuse power, ya, dia menggunakan kekuatannya untuk bisa mengendalikan posisi seseorang, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nepotisme. Nepotisme ini adalah tindakan yang paling real, ya, baru-baru ini waktu penetapan Mahkamah Konstitusi, penetapan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalian carilah saja ya, saya tidak perlu sebutkan siapa pelakunya, tetapi yang paling menonjol adalah hal tersebut. Dan masih banyak lagi tindakan yang berhubungan dengan nepotisme di lingkungan sekitar, bahkan di perusahaan pun itu terkadang nepotismenya itu lebih besar, ya, karena terkadang founder atau perintis dari sebuah usaha itu tidak ingin memberikan usahanya kepada orang lain, ya. Mereka ingin memberikan usaha itu kepada keluarganya, kepada keturunannya dan sebagainya. Namun jika ditanya apakah hal ini wajar, kalian boleh jawab ini di kolom komentar, ya. Nah, kemudian selanjutnya penerimaan gratifikasi. Jadi gratifikasi itu seperti hadiah, tetapi pemberian hadiah itu dibarengi atau diikuti oleh harapan atau keinginan dari si pemberi kepada yang diberi, ya. Jadi ini semacam transaksi yang menjurus atau menyasar kepada kebijakan, ya. Nah, kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak saja, ya, seperti itu. Kemudian modus operandi korupsi yang umum. Korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada situasi, peluang, dan motivasi pelakunya. Korupsi transaksional, kemudian korupsi ekstortif, korupsi investif, dan korupsi defensif, ya. Nah, ini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Nah, masih seputar yang ada di daerah Anda atau di wilayah Anda masing-masing. Tanpa menyebutkan nama individu, instansi, atau perusahaan objek yang dimaksud atau yang Anda maksud, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pencegahan dan sanksi atau hukuman, ya. Nah, bagaimana bentuk pencegahan dan sanksi atau hukuman atas tindak korupsi yang terjadi pada pertanyaan 1. Jadi kalau tadi kalian ada menyebutkan korupsi dana bantuan sosial untuk korban bencana banjir. Nah, kalian sebutkan di situ, ya, sanksi apa yang diberikan kepada oknum pelaku korupsi itu. Kemudian bagaimana cara mencegahnya agar kedepannya tidak ada lagi tindakan seperti itu. Saya mau tahu dari tiap daerahnya Anda masing-masing, apakah upaya pencegahan itu sudah dijalankan di tempatnya Anda masing-masing. Dan juga saya mau tahu sanksi, kadar sanksi dari yang diberikan oleh pihak berwajib setempat, pihak wajib lokal yang Anda tempati itu, ya, akan memberikan sanksi seperti apa, ya. Apakah dia diberikan sanksi sosial kah, atau hanya diberi sanksi kurungan kah, atau diberi sanksi pengembalian kah misalkan, ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan.
Di sini ada quotes-nya, setiap rupiah yang dicuri adalah luka bagi bangsa. Yes, itu betul. Ya, karena korupsi bukan hanya soal angka, tetapi tentang kepercayaan yang dihianati dan harapan yang pupus. Setiap rupiah yang diselewengkan adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang mempercayakan amanah. Jadi kita sebagai warga negara yang selalu membayar pajak. Pajak itu tidak hanya pajak kendaraan. Pajak itu tidak hanya tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak itu tidak hanya tentang potongan harga atau tambahan harga pada barang-barang yang kita biasa beli. Misalkan ada yang beli di supermarket ataukah di pasar-pasar toko besar, itu biasanya ada tercantum di situ ya, pajak PPN sekian persen, pajak PPH sekian persen. Itu semua yang merupakan sumber dari pendapatan negara ya. Jadi pajak-pajak yang kita bayarkan itu menjadi pendapatan bagi negara. Tetapi apa jadinya jika ternyata pajak tersebut justru disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itu. Jadi ini tentang kepercayaan dan juga kekecewaan dari sejumlah rakyat atau bahkan semua rakyat. Semua rakyat akan kecewa. Ternyata uang pajaknya dipakai untuk beli Pajero misalkan. Uang pajaknya dipakai untuk beli rumah misalkan, rumah baru. Pajak yang dia bayarkan ternyata dipakai untuk nikah lagi misalkan. Itu kan parah ya. Ini parah ini ya. Nah, kemudian faktor penyebab korupsi. Korupsi tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Yes, faktor internalnya itu karena ya sifat tidak puasnya pelaku ini ya. Jadi sifat tamak dan nafsu yang tidak terkendali. Jadi dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menggunakan uang orang lain. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak mencuri ya, sehingga terjadilah tindakan pencurian dan juga korupsi yang membahayakan orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian moralitas dan integritas yang rendah. Jadi seseorang yang melakukan tindak korupsi sudah bisa dipastikan bahwa dia punya moralitas yang rendah ya. Kemudian dia pun juga punya integritas atau amanah di dalam dirinya yang rendah atau bahkan tidak ada. Lalu gaya hidup yang mewah dan konsumerisme ya. Entah mungkin karena dia melihat orang-orang di sekitarnya menggunakan barang-barang mewah sehingga dia pun juga ingin punya barang mewah ya. Ataukah entah dia memiliki banyak utang ya, dia memiliki banyak utang yang bukan menjadi tanggungannya misalkan, tetapi karena dia ingin menjadi pahlawan untuk membayarkan utang-utang tersebut, sehingga dia melakukan tindak korupsi ya, kecurangan ini. Kemudian kurangnya kesadaran akan tanggung jawab ya, ini terkadang biasa dimiliki oleh orang-orang yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah tekanan ekonomi pribadi. Jadi karena dia merasa tidak puas dengan ekonomi dan pendapatannya saat itu, maka dia justru mencari pendapatan baru tetapi dengan cara yang tidak halal atau tidak dibolehkan, yakni melalui tindakan korupsi itu ya. Nah, kemudian faktor eksternal ya, faktor dari luar mengapa seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah lemahnya sistem kontrol dan pengawasan. Yes ya, meski bagaimanapun seseorang berusaha mempertahankan dirinya untuk tidak korupsi, tetapi jika lingkungan sekitarnya mendukung untuk melakukan korupsi, maka tidak bisa dipastikan, tentu tidak bisa dipastikan orang tersebut akan aman dari tindakan korupsi. Kemudian mungkin misalkan ya, di dalam institusinya
ternyata tidak ada ketegasan mengenai penertiban jabatan dan juga keuangan di dalam institusinya. Akhirnya orang-orang akan bertindak semena-mena, ya. Hal ini bisa kalian lihat kalau di yang paling umum, ya, yang paling umum saat ini yang lagi marak-maraknya, ya, atau lagi hotnya ini adalah di lingkungan dapur MBG. Nah, jadi mohon maaf ya jika saya angkat kasus ini, ya. Tetapi ini juga adalah beberapa suara dari orang-orang yang mengeluh di dalam, baik di internal MBG maupun di orang luar atau tidak bekerja sama sekali di lingkup MBG, ya. Khususnya di sini adalah SPPI, ya, SPPG, sorry. Ya, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi, ya, pelayanan pemenuhan gizi. Jadi di SPPG itu terkadang biasa kita dapati tindakan korupsi kecil-kecilan, ya. Manakala seumpama, ya, misalkan chef di dalam dapur MBG itu sudah memasak, ya, bahan yang sudah diberikan itu sudah sesuai, tertakar dengan tertib, ya. Tetapi terkadang setelah bahan makanan itu atau lauk, misalkan, ya, lauk ataupun nasi, sayur ataupun susu dan sebagainya, buah, terkadang itu diambil sama orang-orang di selain chef, ya, diambil oleh orang-orang di bagian pemorsian kah, ataukah orang-orang yang masih di dalam dapur, ya. Dia merasa ingin mengambil hasil yang mereka sudah masak atau sudah mereka siapkan, lalu mereka bungkus, ya, mereka taruh di dalam bungkusan lalu mereka bawa pulang. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi kekurangan bahan makanan yang harusnya diberikan di ompreng siswa-siswi, ya. Nah, ini, ya, jadi semoga ini bisa jadi bahan renungan bagi kita dan juga bisa membudayakan menjauhi atau katakan tidak pada korupsi, ya, seperti itu. Tidak sampai di situ, ya, terkadang biasa juga korupsi kecil-kecilan itu juga terjadi pada saat makanan itu dibawa ke sekolah, ya, dibawa ke sekolah. Manakala misalkan siswanya tidak hadir, ya, maka makanan yang terlanjur dibawa ke sekolah itu, ya, pada akhirnya akan dikonsumsi atau diambil oleh guru-gurunya. Sementara yang diketahui bahwa sampai pada saat ini yang saya ketahui, guru pun juga itu sudah punya porsi. Guru pun juga sudah punya porsinya masing-masing. Nah, lantas pertanyaannya, makanan yang tidak dikonsumsi ini atau makanan yang tidak diterima oleh siswa ini disalurkan kemana? Nah, itu yang terkadang biasa jadi polemik dan juga masih dikaji, ya, bagaimana seharusnya. Apakah makanan tersebut dibungkus lalu mereka bawa ke rumahnya atau makanan tersebut dibawakan ke rumah yang bersangkutan, ya. Nah, kalau bagi saya pribadi ini juga efektif. Hal ini efektif tapi tidak efisien. Kenapa? Karena yang jadi pertanyaan, siapa yang akan bawakan? Apa betul yang bawakan itu akan membawakan langsung ke rumahnya? Ataukah jangan-jangan nanti pada saat dibawa makanan tersebut tidak tersampaikan kepada yang bersangkutan misalkan atau siswa yang tidak hadir itu? Ya, ini perlu untuk dikaji. Tetapi yang pasti jika porsi sudah diberikan kepada kepada siswa-siswi maupun guru, ya, yang setahu saya juga guru sudah ternyata sekarang sudah dapat jatah juga, maka sebaiknya jatah yang tidak terpakai itu disalurkan kepada yang memiliki hak, ya, atau yang bisa berdampak baik, ya. Baru-baru ini setahu saya di tahun 2025 kalau saya tidak salah,
pada saat viral-viralnya seorang siswi SD itu membawa pulang makanan yang dia terima di MBG sekolahnya, makanan MBG di sekolahnya dia terima, dia bawa ke rumahnya, baru dia bagikan itu bersama keluarganya. Ini cukup menyentuh hati memang ini. Dan ini kejadiannya di Kabupaten Polewali Mandar di wilayah kita sendiri. Jadi kalian boleh cek kembali ya siapa siswi tersebut yang diberikan itu. Lalu ini juga bisa jadi bahan renungan untuk kita bahwa jika ada konsumsi makan ada porsi makanan yang tidak tersampaikan kepada siswa, mungkin ini baik dikaji apakah makanan ini dibawakan ke temannya yang tidak hadir itu, ke siswa-siswi yang tidak hadir itu, ataukah makanan itu diberikan kepada yang mungkin lebih membutuhkan. Ya, mungkin siswa yang tidak hadir itu terbilang ekonomi yang mapan. Tetapi ternyata di saat bersamaan di dalam kelas ada siswa yang hadir tapi dia termasuk dalam kelompok yang kurang mapan. Nah, mungkin itu bisa diberikan. Jadi ini bisa jadi bahan renungan bagi kita ya, bagi kita semua mahasiswa ataupun penonton yang tidak sengaja mungkin menonton video ini ya, untuk bisa dikaji bersama-sama, dan juga termasuk guru-gurunya juga bisa mengarahkan hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak untuk dikonsumsi pribadi oleh gurunya maupun oleh orang-orang yang sebenarnya tidak perlu untuk diberi. Tetapi ternyata sebenarnya MBG itu harusnya bisa disalurkan kepada orang-orang yang justru memang dia lebih perlu ya. Dia yang lebih perlu, seperti itu ya. Jadi mohon maaf jika saya membahas tentang ini, karena lagi-lagi karena kita sedang membahas tentang mata kuliah pendidikan anti korupsi, maka ada baiknya kita juga mengangkat topik yang seperti ini. Jadi mohon maaf ya sebelumnya, mohon maaf kepada jika ada di antara adik-adik mahasiswa ataupun penonton lain di luar mata kuliah ini yang menonton video ini, menyaksikan video ini, saya mengangkat topik tentang MBG ya. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, masih banyak lagi yang lain yang menyangkut tentang tindak pidana korupsi kecil-kecilan di lingkungan kita ya, di lingkungan sekitar kita. Tetap kita harus melihat yang besar-besar, tetapi tidak menutup kemungkinan kita pun juga harus memperhatikan korupsi kecil yang ada di sekitar kita. Karena bagaimanapun pemberantasan dan juga pencegahan tindakan korupsi itu harus diawali dari diri kita sendiri ya, dari pihak-pihak yang individual maupun pihak-pihak institusi ya, institusi yang kecil hingga ke yang besar ya, hingga yang besar itu tetap harus diawasi. Jadi kita, singkat katanya, marilah kita bersama-sama memberantas korupsi ini dari diri sendiri hingga ke yang terbesar ya, hingga ke tingkatan yang lebih besar ya. Jadi dari diri sendiri, individu kita masing-masing, kelompok kita ya, keluarga kita, kelompok masyarakat kita, kemudian desa, kecamatan ya, kabupaten, provinsi hingga negara ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, peluang besar untuk melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga, sistem yang rentan dimanipulasi. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat, lingkungan kerja yang tidak mendukung integritas. Nah, ini ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, mari bersama melawan korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik
dan amanah bangsa. Setiap individu memiliki peran dalam pemberantasan korupsi. Tingkatkan kesadaran, memperkuat integritas dan nilai moral dalam diri sendiri serta keluarga. Melaporkan tindakan korupsi yang diketahui kepada pihak berwenang. Kemudian terakhir, mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga terkait. Jadi tindakan mencegah korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan, tetapi tindakan mencegah korupsi itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Jika kita melihat adanya praktek tindak pidana korupsi, maka segera laporkan. Ya, jika Anda tidak punya kuasa ataupun tidak punya kekuatan untuk menghentikan itu, maka laporkanlah tindak pidana korupsi itu kepada pihak-pihak berwajib. Ya, pihak-pihak berwajib itu siapa saja? Ya, diantaranya adalah kepolisian, ya, dan sebagainya. Jika ada yang beranggapan saya tidak punya kuasa untuk melaporkan ini, nah, maka yang terbaru saat ini itu adalah viralkan. Ya, jika kita mendapati tindak pidana korupsi, kita harus segera langsung dokumentasikan. Setelah didokumentasikan lalu diviralkan, dengan harapan semoga hal ini bisa memicu orang lain untuk bertindak yang sama, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan sekitarnya. Jika hal ini sudah bisa kita lakukan dari ruang lingkup ya yang kecil, ya, semoga harapannya ini bisa menjadi efek bola salju, hingga akhirnya kita bisa memberantas korupsi yang ada di tingkatan atas itu, yang ada di lingkup luas itu, ya, seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Mari kita jaga amanah bangsa dengan integritas dan keberanian. Nah, akhirnya kita beralih ke pertanyaan 3. Jadi menurut Anda bagaimana bentuk pencegahan dan sanksi atas tindak pidana korupsi yang terjadi pada pertanyaan 1 sesuai budaya dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan lokal Anda? Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa mungkin di daerah Anda masing-masing ada yang namanya sanksi sosial. Mereka yang terketahuan ketahuan melakukan tindakan korupsi, mereka harus kembalikan uang itu. Setelah mereka kembalikan uang itu, baru mereka dikucilkan misalkan, ya. Nah, boleh silahkan catat apa saja, ya, catat atau ketik apa saja yang menjadi sanksi dan juga upaya pencegahan dari tindakan pidana korupsi yang ada di wilayahnya Anda masing-masing. Jadi saya tunggu jawaban dari adik-adik, ya, melalui kolom komentar. Lalu nanti silahkan di screenshot, ya, komentar Anda di 2 akun itu, ya, melalui 2 akun itu, lalu silahkan kirim di sistem pembelajaran daring kita atau di sparring kita, ya. Jadi seperti itu untuk hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa memberi berkah dan juga menjadi nilai positif bagi orang-orang di sekitar kita, hingga akhirnya kita bisa hidup dengan ideal dan juga menjadi bangsa yang maju serta mendapatkan generasi emas di tahun 2045. Amin. Terima kasih untuk segala perhatian kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, ya. Jika ada hal yang salah dari penjelasan saya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di perkuliahan 5. Dan ingat, ya, tentang tugas sudah boleh dikumpulkan nanti di pertemuan 5 secara fisik, ya. Pengumpulan atau penyetoran tugasnya itu secara fisik. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.